warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari dari kelompok 6. Nah, di sini kami membahas mengenai hukum bunyi bahasa Nusantara. Nah, apa itu hukum bunyi bahasa Nusantara? Nah, di sini saya akan memberikan pengertian mengenai hukum bunyi bahasa Nusantara. Nah, hukum sendiri pengertiannya ialah suatu peraturan-peraturan yang mengikat, sedangkan bunyi adalah suatu alat interaksi yang diucapkan oleh manusia. Nah, seperti kita menggunakan bahasa. Nah, bahasa Nusantara sendiri adalah satu lambang bunyi yang arbitrter yang tersusun yang digunakan oleh masyarakat di Nusantara. Jadi, hukum bunyi bahasa Nusantara pada hakikatnya adalah suatu metode untuk menemukan hubungan antar bahasa dan dalam bidang bunyi bahasa Nusantara. Hukum bunyi bahasa Nusantara itu dikenal dengan istilah kesamaan atau kekerabatan dalam bahasa. Nah, dapat saya contohkan di sini seperti fonem seperti ini. Ini berasal dari Australia Purba yang dipantulkan dengan fonem yang kerabat. Misalnya bahasa Jawa kuno. Nah, bahasa Jawa kuno fonemnya sama seperti tadi, tetapi jika kita menggunakan bahasa Makassar, maka fonemnya itu mengganti menjadi huruf A gitu, fonemnya A. Nah, jika kita menggunakan bahasa Tagalog, maka bahasa Tagalog ini menggunakan fonem I. Jadi ada kekerabatan atau kesamaan dalam fonem tersebut. Nah, sekian contoh yang dapat saya berikan. Terima kasih dan lanjut saja kita simak dari materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fujanti. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya dengan materi saya yaitu penerapan hukum bunyi pada bahasa Nusantara. Nah, beberapa kesimpulan mengenai hukum bunyi antar bahasa-bahasa Austronesia yaitu itu dapat dilihat dalam beberapa kasus. Yang pertama seperti fonem, bagian yang keduanya yaitu adalah fonem K dan H. Fonem Austronesia Purba K dan H dipantulkan secara lincah dari dalam bahasa Karo, Melayu dan juga Gayo. Seperti contohnya itu fonem K dan H. Contohnya adalah dalam Austronesia Purba kata hatoy kemudian berubah menjadi bahasa Melayu jadi kata hati. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada diftong uy dan diftong lai. Kemudian yang keempat ada penghilang konsonan antar vokal. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah perubahan fonem pada bahasa Bugis dan Makassar. Nah, kemudian beberapa korespondensi khusus antar bahasa-bahasa Austronesia dengan bahasa Bugis antara lain. Yang pertama yaitu semua konsonan eksplosif pada akhir kata bahasa-bahasa lain akan berubah menjadi konsonan glotal dalam bahasa Bugis. Kemudian semua konsonan sengau dalam bahasa-bahasa lain akan menjadi N dalam bahasa Bugis. Begitu pula dengan konsonan pada suku kedua dari akhir akan mengikuti menjadi geminasi. Konsonan akhir kata dalam bahasa Bugis berubah menjadi konsonan glotal. Demikian pula dengan konsonan S pada akhir kata dalam bahasa Bugis akan berubah menjadi glotal. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu adalah bahasa Malagasi. Nah, ada beberapa korespondensi yang akan saya kemukakan di sini sehingga ada bentuk-bentuk kata dalam bahasa Malagasi terlihat tampak lebih jelas memiliki kekerabatan. Seperti yang pertama yaitu jika dalam bahasa-bahasa Austronesia lainnya memiliki konsonan H, maka dalam bahasa Malagasi itu dihilangkan. Kemudian yang kedua yaitu bunyi nasal pada akhir kata bahasa-bahasa lain akan menjadi na dalam bahasa Malagasi. Kemudian yang ketiga adalah bunyi I yang didahului oleh kata vokal I dalam bahasa-bahasa Austronesia lainnya akan menjadi D dalam bahasa Malagasi. Kemudian selanjutnya adalah konsonan T akhir pada bahasa Austronesia Purba atau bahasa-bahasa Austronesia kontemporer lainnya akan menjadi tra dalam bahasa Malagasi. Kemudian selanjutnya adalah fonem J yang mengikuti bunyi-bunyi nasal dalam bahasa Austronesia Purba diubah menjadi D. Kemudian K pada akhir kata menjadi K
dalam bahasa Malagasy. Kemudian yang terakhir adalah konsonan P. Austronesia Purba menjadi F kecuali kalau P. Nah, jadi itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan dan saya akan lanjutkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Saya Irawati. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang korespondensi bunyi pada bahasa Nusantara. Mengingat istilah hukum bunyi yang mengandung adanya ikatan yang ketat, maka istilah itu diganti dengan istilah korespondensi feminis atau kesepadanan bunyi. Dilihat dari segi bentuk maupun makna, dalam bermacam-macam bahasa diperbandingkan satu sama lain. Untuk mengkonkretkan bagaimana prinsip perbandingan tersebut diterapkan dalam pernyataan, maka pertama-tama akan dilihatkan contoh pada bahasa Nusantara dengan menggunakan kata-kata yang menyangkut anggota tubuh. Misalnya kata hidung. Kalau bahasa Melayu dibacanya hidung, bahasa Jawa irung, dan sedangkan bahasa Batak ilung. Sekian materi yang saya sampaikan. Mari kita simak materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pembentukan korespondensi. Bila uraian sebelumnya diterima sebagai suatu prosedur pencalonan atau sebagai indikator yang kemungkinan ada korespondensi fonemis bahasa antara sejumlah bahasa, nah maka diperlukannya persyaratan yang lainnya atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk menetapkan atau menyusun suatu korespondensi bunyi yang absah. Nah, prosedur yang dimaksud di sini yang pertama yaitu rekurensi fonemis. Rekurensi fonemis maksudnya yaitu prosedur yang menemukan perangkat bunyi itu muncul secara berulang-ulang dalam sejumlah pasang kata lainnya. Contoh pada bahasa-bahasa Nusantara yaitu kita ambil kata batu. Nah, di dalam bahasa Melayu itu disebut batu, di dalam bahasa Jawa itu disebut watu, dan di dalam bahasa Batak itu disebut batu. Nah, di sini ada indikasi berulangnya huruf pada kata tersebut dari BWB, yaitu dari kata batu, watu, dan batu, dan huruf kedua AAA, huruf ketiga TTT, dan huruf keempat U. Nah, itu merupakan rekurensi fonemis. Nah, yang kedua yaitu kookurensi. Nah, kookurensi ini merupakan suatu perangkat prosedur yang diturunkan dari kata-kata yang memiliki Nah, contohnya itu kita ambil dari kata beras. Nah, dalam bahasa Melayu, beras itu tetap beras. Kalau dalam bahasa Jawa diturunkan lagi menjadi kata eras, dan dalam bahasa Bali itu menjadi baas. Nah, di sini adanya indikasi penurunan kata. Dia tetap memiliki makna dan bentuk yang sama, namun hanya ada beberapa penurunan sehingga ada huruf yang hilang dari kata tersebut. Nah, yang ketiga yaitu analogi. Nah, analogi ini yaitu menghilangnya huruf H antar vokal yang berasal dari huruf R antar vokal. Nah, ini biasanya terjadi pada bahasa Bali dan Malaka. Nah, sekian pembahasan dari saya, pembahasan singkat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Zinta Adelia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu penerapan metode komparatif pada bahasa Nusantara. Nah, penerapan metode komparatif pada bahasa Nusantara sulit dibandingkan penerapan metode komparatif pada bahasa-bahasa Indonesia Eropa. Jumlah bahasa Nusantara terlalu besar dan banyak sekali bahasa-bahasa Nusantara terlalu besar. Kita mempunyai warisan naskah tertulis atau tulisan-tulisan kuno. Nah, penerapan metode komparatif pada bahasa Nusantara telah mendapatkan beberapa catatan dari Profesor J. Gonda. Karangan Gonda ini akan kita bicarakan sendiri. Di sini dia membuat 5 bagian, yaitu bahasa-bahasa Nusantara bagian barat, bahasa-bahasa Nusantara bagian timur,
subrumpun bahasa Halmahera Utara, bahasa-bahasa Irian Jaya, bahasa-bahasa Timur. Nah, di sini bahasa-bahasa Nusantara bagian barat kekelompokan menjadi bahasa-bahasa Minahasa dan sebagian besar termasuk dalam subrumpun Austronesia, bahasa Daya. Di dalamnya termasuk dalam bahasa-bahasa yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Borneo, Bali, Lombok, Sasak, Gorontalo, dan lain-lain. Bahasa-bahasa Nusantara bagian timur dia dikelompokkan menjadi bagian menjadi kelompok Ambon Timur, Sula Baca, Halmahera Utara, dan Irian Barat. Rumput bahasa Halmahera Utara dia terbagi menjadi 4, yaitu kelompok Halut Timur Laut, kelompok Halut Tengah, kelompok Halut Selatan, dan kelompok Halut Barat. Nah, di sini bahasa-bahasa di Irian terbagi menjadi kelompok utama, itu memperoleh bahasa-bahasa dari Irian. Kami pun tahu bahwa studi tentang bahasa-bahasa di Irian sudah maju berkat kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Bahasa-bahasa di Timur, bahasa yang terdapat di Timur atau tim-tim dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok Austronesia, 2 kelompok dan Austronesia, yaitu terdapat bahasa Tetun, bahasa Galole, bahasa Manbai, bahasa Tokade, bahasa Bunak, bahasa Kemak, bahasa Makassar, bahasa Dagadat, bahasa Idate, bahasa Kairu, bahasa Maiki. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.